Bayangkan sebuah pagi yang dimulai dengan rutinitas yang familiar, secangkir kopi hangat di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya, membuka aplikasi mobile banking dengan sebuah harapan sederhana yang bersemayam di hati. Harapan untuk melihat angka saldo yang berbeda, sebuah konfirmasi digital bahwa penantian panjang akan dana rapel dan kenaikan gaji pensiunan yang telah lama menjadi buah bibir akhirnya usai. Namun, layar menampilkan angka yang sama persis seperti kemarin, tidak bertambah sepeser pun, dan seketika harapan itu berganti dengan rasa penasaran yang bercampur sedikit cemas. Bukankah kabarnya akan cair bulan November? Mengapa belum juga masuk? Pertanyaan ini tidak hanya bergema di dalam satu kepala, melainkan melintasi ribuan, bahkan jutaan, percakapan dalam grup-grup WhatsApp para purnawirawan ASN, TNI, dan Polri di seluruh pelosok Indonesia. Memang, dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai pencairan rapel gaji pensiunan pada November 2025 telah menjadi topik perbincangan yang sangat hangat dan intens. Informasi berseliweran begitu deras, mulai dari klaim bombastis bahwa dana rapel ini bisa mencapai nominal fantastis antara 5 juta hingga 10 juta per orang, hingga kabar lebih teknis mengenai skema pencairan yang akan dilakukan secara bertahap melalui PT Taspen dan bank-bank mitra. Akan tetapi, di tengah arus informasi yang meluap ini, banyak yang masih terombang-ambing dalam kebingungan, mencoba memilah mana berita yang dapat dipegang sebagai kebenaran dan mana yang hanyalah rumor tanpa dasar. Disinilah kita akan mengupas tuntas segala simpang siur ini dengan jelas, jujur, dan berlandaskan pada data serta sumber-sumber resmi, karena kekecewaan yang dirasakan para pensiunan saat harapan besar mereka tak kunjung sesuai dengan jadwal yang beredar adalah sesuatu yang sangat bisa dipahami. Faktanya, pemerintah memang tengah bekerja keras mempersiapkan seluruh mekanisme yang diperlukan untuk pembayaran rapel dan penyesuaian gaji pensiunan tahun 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut logis dari adanya kenaikan gaji bagi para ASN aktif, yang secara otomatis memberikan dampak langsung kepada para pensiunan ASN, TNI, dan juga Polri. Namun, pertanyaan krusialnya tetap sama. Kapan tepatnya dana tersebut akan cair? Bagaimana sebetulnya formula perhitungan rapelnya? Dan apakah benar nilainya bisa menyentuh angka 10 juta untuk setiap individu? Kita juga akan mendalami penjelasan-penjelasan terkini yang datang langsung dari pihak-pihak berwenang seperti Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan PT Taspen, termasuk pembaruan informasi terkait alokasi anggaran pensiun dalam APBN 2025 yang telah resmi disahkan. Dengan demikian, pembahasan kita tidak akan lagi bersandar pada isu yang bertebaran di media sosial, melainkan pada fondasi sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, di tengah lautan berita viral yang seringkali hanya mengejar sensasi, yang paling dibutuhkan oleh para pensiunan bukanlah kegemparan sesaat, melainkan sebuah kepastian dan kejelasan informasi yang menenangkan. Jadi, jika Anda benar-benar ingin mengetahui kebenaran di balik isu pencairan dana rapel pensiun TNI dan Polri pada bulan November ini, serta berapa nominal real yang semestinya akan diterima, sangat penting untuk menyimak ulasan ini hingga tuntas agar tidak ketinggalan detail-detail krusial yang bisa jadi menentukan kapan dana yang Anda nantikan itu benar-benar mendarat di rekening Anda. Kalau kita telusuri lebih dalam, diskursus mengenai rapel dan kenaikan gaji para purnabakti ini sejatinya bukanlah sebuah fenomena baru. Setiap kali pemerintah mengumumkan adanya penyesuaian gaji untuk para ASN yang masih aktif berdinas, pertanyaan yang sama akan selalu menggema dari kalangan pensiunan. Kapan giliran hak kami disesuaikan? Hal ini disebabkan oleh sistem keuangan negara kita yang telah dirancang sedemikian rupa, di mana setiap perubahan pada komponen gaji pokok ASN aktif akan selalu diikuti oleh penyesuaian serupa bagi para pensiunan. Namun, yang seringkali menjadi kendala adalah proses penyesuaian ini tidak bisa dirasakan secara instan atau real time. Terdapat jeda waktu yang signifikan antara pengesahan sebuah kebijakan, proses administrasi yang rumit, hingga akhirnya dana tersebut benar-benar ditransfer ke rekening masing-masing pensiunan. Di dalam jeda waktu inilah biasanya benih-benih penasaran, harapan yang membuncah, bahkan kekhawatiran mulai tumbuh subur. Pada tahun 2025 ini, situasinya terasa lebih menarik sekaligus lebih sensitif. Begitu banyak platform, mulai dari media massa, grup-grup WhatsApp yang sangat aktif, hingga kanal-kanal YouTube yang serempak mengabarkan bahwa rapel pensiunan ASN, TNI, dan Polri akan dicairkan pada bulan November dengan nominal yang sangat menggiurkan, berkisar antara 5 juta hingga 10 juta. Tentu saja, angka sebesar ini bukanlah jumlah yang kecil bagi sebagian besar pensiunan. Tambahan dana tersebut bisa menjadi napas segar untuk membiayai kebutuhan kesehatan yang mungkin meningkat, atau bahkan untuk membantu meringankan beban anak dan cucu.
Akan tetapi, sebelum kita membiarkan harapan melambung terlalu tinggi, sangatlah penting untuk memahami bagaimana mekanisme yang sesungguhnya bekerja di balik layar, agar kita dapat membedakan antara informasi yang valid dan yang sekadar rumor untuk menarik perhatian. Jadi, prosesnya berjalan seperti ini. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, Kemenko, dan Badan Kepegawaian Negara, BKN, telah menyiapkan kebijakan penyesuaian gaji bagi ASN aktif sejak awal tahun 2025. Kenaikan ini bukan hanya sekadar bentuk apresiasi terhadap kinerja aparatur negara, melainkan juga merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi ekonomi makro, laju inflasi, dan biaya kebutuhan hidup yang terus merangkak naik. Ketika gaji ASN aktif mengalami kenaikan, secara otomatis terjadi efek domino terhadap formula perhitungan dana pensiun. Ini karena dasar perhitungan uang pensiun selalu mengacu pada gaji pokok terakhir yang diterima seseorang saat ia masih aktif bertugas. Nah, inilah titik mula munculnya istilah rapel, yang pada dasarnya adalah pembayaran selisih atau tunggakan gaji pensiun yang seharusnya diterima oleh para purna bakti sejak kebijakan kenaikan tersebut mulai berlaku efektif. Namun dalam implementasinya di lapangan, tidak semua bisa langsung dicairkan begitu kebijakan diumumkan. Ada serangkaian proses panjang yang harus dilalui, mulai dari revisi dan sinkronisasi data di PT Taspen, proses verifikasi berlapis oleh Kemenko, hingga validasi akhir rekening setiap penerima manfaat. Banyak yang keliru mengira bahwa begitu pemerintah mengumumkan kenaikan, keesokan harinya uang akan langsung masuk ke rekening. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Taspen, sebagai lembaga yang diamanahi untuk mengelola pembayaran pensiun, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap data penerima adalah benar, tidak ada data ganda, dan terbebas dari kesalahan administrasi sekecil apapun. Sebab, sedikit saja data yang tidak sinkron dapat berakibat fatal pada proses pencairan massal yang melibatkan jutaan orang seperti ini. Yang menarik, berdasarkan sebuah dokumen internal yang sempat beredar di beberapa kalangan instansi keuangan daerah, disebutkan bahwa Taspen memang telah menyiapkan sistem dan infrastruktur untuk pembayaran rapel bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri dengan estimasi jendela waktu antara bulan Oktober hingga Desember 2025. Jadi, jika banyak sumber yang menyebut bulan November sebagai bulan pencairan, klaim tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Ada indikasi yang cukup kuat bahwa bulan tersebut memang dijadikan target utama untuk realisasi pencairan dalam skala besar. Walaupun demikian, tentu saja jadwal pelaksanaannya bisa saja bergeser, tergantung pada kesiapan teknis di lapangan. Seperti yang kita ketahui bersama, proses pencairan dana pensiun ini melibatkan jutaan rekening yang tersebar di ratusan kantor cabang bank di seluruh Indonesia, sehingga proses validasi data tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Selain itu, ada pula faktor anggaran yang perlu kita pahami. Di dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah secara resmi menetapkan alokasi dana tambahan yang spesifik ditujukan untuk pembayaran pensiun dan tunjangan ASN, yang di dalamnya sudah termasuk komponen untuk rapel akibat penyesuaian gaji. Jumlahnya mencapai triliunan rupiah secara nasional, tetapi dana sebesar itu tidak bisa serta-merta digelontorkan sekaligus. Kemenkeu harus menyesuaikannya dengan siklus dan kesehatan keuangan negara, terutama saat mendekati akhir tahun fiskal. Biasanya, pencairan dalam jumlah besar akan dieksekusi setelah proses audit dan verifikasi tahap ketiga rampung, yang umumnya jatuh pada sekitar awal hingga pertengahan November. Maka, tidak mengherankan jika banyak sumber yang kredibel menyebut bahwa November menjadi momentum yang paling realistis bagi cairnya dana rapel gaji pensiunan tahun ini. Bagi para purna bakti, momen ini tentu menjadi saat yang sangat dinantikan. Tidak sedikit yang bahkan sudah mulai berhitung dan membuat perencanaan mengenai alokasi dana yang akan diterima. Jika kita berkaca pada skema-skema pembayaran sebelumnya, rata-rata pensiunan dari golongan 3G dan EV berpotensi menerima rapel di kisaran 5 juta hingga 10 juta, tergantung pada masa kerja dan jabatan terakhir mereka. Sementara itu, untuk pensiunan dari golongan 2I, angkanya mungkin berada di rentang 3 juta hingga 4 juta. Semua perhitungan ini didasarkan pada selisih antara gaji pokok yang baru dengan yang lama, yang kemudian dikalikan dengan jumlah bulan tunggakan sejak kebijakan tersebut berlaku, yang biasanya dihitung untuk 6 bulan ke belakang. Jadi, sebagai contoh, jika penyesuaian gaji mulai dihitung sejak bulan Mei dan dana rapelnya baru cair pada bulan November, maka secara otomatis akan ada akumulasi rapel selama 6 bulan yang akan diterima sekaligus dalam satu kali transfer. Namun, di sisi lain perlu juga disadari bahwa tidak semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama pada waktu yang bersamaan.
Ada kemungkinan sebagian akan menerima lebih dulu karena kelengkapan dan validitas datanya sudah terverifikasi, sementara sebagian lainnya harus sabar menunggu giliran pada gelombang pencairan berikutnya. Hal inilah yang seringkali menimbulkan kebingungan dan keresahan di lapangan. Misalnya, muncul percakapan seperti, "Teman saya di kota lain sudah cair, kok saya belum?" Padahal, sistem pencairan di Taspen memang dirancang untuk berjalan secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan data per wilayah atau per kloter. Jadi, kalaupun ada yang sudah menerima lebih awal, itu bukan berarti yang lain tidak akan mendapatkan haknya. Itu hanya berarti mereka tinggal menunggu giliran hingga proses verifikasi datanya selesai. Di tengah situasi yang penuh penantian ini, hal yang paling penting bagi para pensiunan adalah untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang sumbernya tidak jelas. Banyak sekali video atau unggahan di media sosial yang sengaja menambahkan bumbu-bumbu sensasional pada berita agar terlihat heboh dan menarik banyak perhatian, padahal isinya belum tentu akurat. Beberapa oknum bahkan nekat menampilkan dokumen palsu atau surat edaran yang tidak resmi untuk meyakinkan audiensnya. Nah, justru disinilah letak pentingnya untuk selalu melakukan cross-check dan memverifikasi informasi langsung ke sumber-sumber yang terpercaya, seperti situs resmi PT Taspen, laman resmi Kementerian Keuangan, atau kanal-kanal berita milik pemerintah, karena setiap pengumuman resmi pasti akan disertai dengan nomor surat keputusan dan tanggal pengesahan yang dapat diverifikasi kebenarannya. Kalau kita mengingat kembali, kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya pada tahun 2023 dan 2024, banyak isu yang beredar bahwa dana rapel akan cair di bulan tertentu, namun ternyata realisasinya baru terjadi beberapa minggu setelahnya. Penyebabnya bukanlah karena ketiadaan dana, melainkan karena proses administrasi yang memang memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dan jika kita melihat pola yang sama ini berulang, besar kemungkinan skenario pada tahun ini pun akan mengikuti alur yang serupa. Pemerintah tentu tidak ingin melakukan pencairan secara tergesa-gesa tanpa memastikan semua proses berjalan dengan aman, akurat, dan transparan. Di balik proses yang tampak panjang dan birokratis itu, ada sisi lain yang jarang diketahui oleh publik. Banyak pegawai di Taspen yang harus bekerja lembur selama berhari-hari untuk melakukan penyesuaian data dan memastikan tidak ada penerima ganda atau data yang keliru. Karena setiap tahunnya, jumlah pensiunan terus bertambah seiring dengan gelombang ASN yang memasuki masa purna bakti. Bahkan, data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat pensiun dari kalangan ASN, TNI, dan Polri kini telah melampaui angka 4 juta orang di seluruh Indonesia. Bayangkan jika satu data saja salah, hal itu bisa memengaruhi ribuan transaksi lainnya. Maka, sangat wajar jika proses verifikasi yang mendetail ini memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, perubahan dan adopsi sistem digitalisasi juga memberikan pengaruh besar terhadap proses ini. Sejak tahun 2024, Taspen mulai mengimplementasikan sistem pembayaran berbasis Smart Verification yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan nasional dari Dukcapil. Ini berarti setiap penerima pensiun harus memastikan bahwa data NIK dan rekening bank mereka valid serta aktif. Bagi mereka yang belum memperbarui datanya, ada kemungkinan besar pembayaran rapelnya akan tertunda. Jadi, jika Anda atau kerabat Anda belum melakukan pembaruan data, segeralah hubungi kantor cabang Taspen terdekat atau lakukan pengecekan mandiri melalui aplikasi digital yang mereka sediakan. Sekarang, jika kita berbicara mengenai nilai rapel yang disebut-sebut bisa mencapai 5 juta hingga 10 juta, banyak yang penasaran dari mana sebenarnya angka tersebut berasal. Berdasarkan analisis dari berbagai simulasi yang dilakukan oleh Taspen dan Kemenkeu, angka tersebut didapat dari perhitungan penyesuaian rata-rata kenaikan gaji pokok ASN sekitar 8 hingga 12% yang kemudian dikalikan dengan 6 bulan masa rapel. Sebagai ilustrasi, seseorang yang sebelumnya menerima uang pensiun sebesar 4 juta per bulan, setelah adanya kenaikan mungkin akan menerima 4,4 juta. Nah, selisih sebesar 400.000 per bulan inilah yang jika dikalikan 6 bulan akan menghasilkan total rapel sebesar 2,4 juta. Namun, bagi para pensiunan dari golongan yang lebih tinggi, selisih gaji per bulannya bisa jadi mencapai 800.000 hingga 1,5 juta, sehingga total rapel yang mereka terima bisa menyentuh angka 5 juta hingga 10 juta. Inilah mengapa nominal tersebut menjadi perbincangan yang begitu hangat di kalangan para pensiunan. Namun penting untuk dipahami bahwa ini bukan hanya soal nominal. Pencairan rapel ini merupakan bagian integral dari program pemerintah untuk menjaga daya beli para purna bakti. Sebab, di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil,
Para pensiunan merupakan salah satu kelompok yang rentan dan sangat bergantung pada penghasilan tetap bulanan mereka. Oleh karena itu, kenaikan gaji dan pembayaran rapel ini bukanlah semata-mata bonus, melainkan sebuah bentuk konkret dari tanggung jawab negara terhadap para abdi negara yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya bagi bangsa dan negara. Kalau kita perhatikan, pemerintah juga mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka dalam memberikan penjelasan terkait rencana pembayaran ini. Dalam beberapa kesempatan, pejabat tinggi Kemenkeu menyebutkan bahwa penyesuaian dana pensiun merupakan salah satu prioritas utama dalam alokasi APBN 2025. Mereka memberikan jaminan bahwa hak-hak para pensiunan tidak akan diabaikan, hanya saja waktu pencairannya perlu diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu stabilitas fiskal negara. Artinya, dana tersebut sudah ada dan telah dialokasikan. Kini tinggal menunggu proses administrasi dan teknis pencairan selesai. Pernyataan semacam ini tentu menjadi angin segar dan memberikan kelegaan bagi para pensiunan yang telah lama menantikan kepastian. Meskipun demikian, ada juga sebagian pensiunan yang mulai merasa khawatir, takut jika penundaan akan kembali terjadi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Kekhawatiran ini sangat wajar, mengingat banyak dari mereka yang menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari pada dana pensiun tersebut. Namun, jika kita melihat tren dari tahun ke tahun, pemerintah pada akhirnya selalu menepati janjinya. Meskipun terkadang sedikit terlambat dari jadwal yang beredar, yang terpenting adalah untuk tetap sabar, terus memantau perkembangan dari sumber-sumber resmi, dan menghindari ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Karena setiap kali berita palsu menjadi viral, efeknya bisa menimbulkan kepanikan yang tidak perlu di kalangan pensiunan itu sendiri. Selain itu, menarik juga untuk melihat bagaimana komunitas pensiunan saat ini semakin aktif dan terorganisir di media sosial. Banyak yang membentuk grup-grup diskusi untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. Ini sebenarnya adalah hal yang sangat positif, asalkan platform tersebut tidak disalahgunakan untuk menyebarkan hoax. Justru dengan saling berbagi data yang valid, para pensiunan dapat saling membantu memastikan siapa saja yang sudah menerima dana, di bank mana prosesnya cenderung lebih cepat, dan bagaimana cara mengonfirmasi status pembayaran melalui aplikasi Taspen. Semangat kebersamaan inilah yang membuat informasi bisa menyebar lebih cepat dan akurat tanpa harus selalu menunggu pemberitaan dari media-media besar. Dalam konteks yang lebih luas, pembayaran rapel gaji pensiunan ini juga menjadi cerminan bagaimana negara memperlakukan para abdi negaranya yang telah purna tugas. Kesejahteraan pensiunan bukan hanya tentang nominal uang, tetapi juga tentang penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka selama bertahun-tahun. Karena itulah, ketika pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan gaji dan memberikan rapel, hal tersebut sejatinya adalah bentuk penghormatan yang patut diapresiasi. Bayangkan, di tengah tekanan fiskal yang berat dan kebutuhan pembangunan yang sangat tinggi, pemerintah masih berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan para pensiunannya. Itu menunjukkan bahwa negara tidak pernah melupakan mereka yang telah memberikan kontribusi besar di masa lalu. Kini, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kapan tepatnya uang itu akan masuk ke rekening? Berdasarkan siklus pembayaran tahun-tahun sebelumnya, Taspen biasanya mulai mentransfer dana tahap pertama sekitar minggu kedua bulan November. Setelah semua data divalidasi, pencairan akan dilakukan secara bertahap selama 2 hingga 3 minggu ke depan. Jadi, ada kemungkinan besar, sebagian pensiunan sudah akan menerima dana tersebut pada pertengahan bulan, sementara sebagian lainnya mungkin akan menerimanya di akhir November atau awal Desember. Maka dari itu, jika pada minggu pertama atau kedua Anda belum menerimanya, tidak perlu panik. Proses tersebut sedang berjalan dan biasanya bank mitra akan mengirimkan notifikasi otomatis, baik melalui SMS atau aplikasi, begitu dana berhasil masuk ke rekening Anda. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa rekening bank yang Anda gunakan masih aktif dan datanya sesuai dengan yang terdaftar di Taspen. Banyak sekali kasus pembayaran yang tertunda karena rekening penerima sudah tidak aktif atau karena nasabah berganti bank tanpa memberikan pemberitahuan resmi. Untuk memastikan hal ini, Anda bisa datang langsung ke kantor cabang Taspen terdekat atau menghubungi layanan pelanggan mereka. Di era digital ini, Taspen juga menyediakan layanan online melalui aplikasi Taspen Mobile, di mana Anda bisa mengecek status pembayaran dan data pribadi Anda dengan mudah tanpa harus mengantre. Menariknya lagi, selain rapel dan penyesuaian gaji pensiun pokok, tahun ini juga disebut-sebut akan ada tambahan tunjangan kinerja bagi sebagian pensiunan tertentu, terutama mereka yang berasal dari instansi yang menerapkan sistem pensiun baru.
Meskipun belum dikonfirmasi secara luas, isu ini semakin menguat setelah beberapa lembaga pemerintah mulai menyesuaikan tunjangan kinerja bagi para pegawai aktifnya. Jadi, ada kemungkinan bahwa dalam jangka menengah ke depan, sistem pensiun akan menjadi lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan nilai tunjangan yang diterima saat seseorang masih aktif bekerja. Ini tentu merupakan kabar baik jika benar-benar terrealisasi, karena artinya nilai manfaat pensiun di masa depan bisa menjadi semakin layak. Jika kita melihat dari sisi sosial, pencairan rapel di akhir tahun seperti ini juga memiliki dampak yang besar terhadap perputaran ekonomi lokal. Banyak pensiunan yang menggunakan dana tersebut untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan konsumtif keluarga, perbaikan rumah, hingga sebagai modal untuk usaha kecil. Jadi, selain membantu individu, pencairan dana ini juga secara tidak langsung ikut menggerakkan roda ekonomi di daerah-daerah. Tidak heran jika para pedagang di pasar dan pelaku usaha kecil juga ikut menantikan momen ini, karena daya beli masyarakat biasanya akan meningkat signifikan setelah dana pensiun cair. Namun, tentu saja harapan terbesar dari semua pensiunan adalah agar proses pencairan kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala teknis, seperti keterlambatan sistem atau gangguan pada jaringan perbankan, karena setiap tahun kendala semacam itu seringkali masih muncul. Maka dari itu, Taspen bersama Kemenko dikabarkan telah memperkuat infrastruktur dan sistem server mereka untuk memastikan proses distribusi dana dapat berjalan lebih cepat dan lebih transparan. Bahkan, ada wacana untuk mengirimkan notifikasi SMS secara langsung kepada setiap penerima begitu dana masuk ke rekening, agar tidak terjadi kebingungan atau ketidakpastian. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana, maka bulan November ini akan menjadi bulan yang penuh kebahagiaan bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya hak yang selama ini ditunda bisa mereka terima. Dan meskipun jumlah yang diterima mungkin berbeda-beda, yang terpenting adalah perasaan lega dan dihargai, karena janji dari pemerintah akhirnya ditepati. Banyak yang sudah merencanakan apa yang akan mereka lakukan setelah uang tersebut cair. Ada yang ingin segera memperbaiki atap rumah yang bocor, ada yang ingin membantu biaya kuliah anak atau cucu, dan ada juga yang sekadar ingin menabungnya untuk kebutuhan tak terduga di masa depan. Semua itu adalah hal yang sah dan pantas, karena uang tersebut adalah hak yang telah mereka perjuangkan melalui pengabdian selama bertahun-tahun. Namun, di tengah perasaan gembira itu, penting juga untuk tetap bijak dalam mengelola dana yang diterima, karena dana rapel ini sifatnya hanya sementara dan bukan merupakan tambahan rutin bulanan, maka alangkah baiknya jika digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat dan mendesak. Banyak ahli keuangan yang menyarankan agar para pensiunan menggunakan sebagian dari dana rapel tersebut untuk kebutuhan kesehatan dan asuransi, karena faktor usia seringkali membuat kebutuhan medis cenderung meningkat. Selain itu, sebagian lainnya bisa dialokasikan untuk tabungan darurat agar kondisi keuangan tetap stabil jika suatu saat ada kebutuhan yang mendadak. Akhirnya, jika kita merangkum semuanya, semua tanda memang mengarah pada kesimpulan bahwa November 2025 akan menjadi momen pencairan besar-besaran dana rapel pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Prosesnya sedang berjalan, pemerintah sudah menyiapkan anggarannya, dan semua pihak terkait sedang bekerja keras untuk merealisasikannya. Jadi, meskipun masih harus bersabar sedikit lagi, arah kebijakannya sudah sangat jelas dan positif. Yang terpenting saat ini adalah terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber-sumber resmi seperti Taspen dan Kemenkeu. Jangan mudah percaya pada isu liar yang tidak jelas asal-usulnya, dan pastikan data pribadi Anda sudah benar dan terverifikasi agar proses pencairannya tidak tertunda. Karena pada akhirnya, hak setiap pensiunan akan sampai juga pada waktunya. Mungkin tidak serentak dalam satu hari, tetapi pasti akan terlaksana. Dan ketika nanti angka di layar ponsel Anda akhirnya bertambah, mungkin bukan hanya rasa lega yang akan muncul, tetapi juga rasa bangga. Karena di balik angka-angka tersebut, ada sebuah perjalanan pengabdian yang panjang, ada ketulusan dalam bekerja, dan ada bentuk penghormatan dari negara kepada orang-orang yang telah berjasa. Jadi, bagi Anda semua yang masih setia menunggu, bersiaplah, karena bulan November ini bukan sekadar bulan biasa. Ini adalah bulan di mana kerja keras dan kesabaran Anda selama ini akhirnya akan terbayar lunas.